Saya tidak setuju ya. Namanya judi kan berspekulasi, bisa menang bisa enggak. Ya kalau kalah uangnya kan yang dapat istilahnya bandarnya. Nah dia yang kaya. Maksud kita harus, kalau kita bicara umum ya, maksud kita hanya membuat kaya segelintir orang dengan menyengsarakan banyak orang gitu. Kalau menurut saya sih, saya tetap nggak setuju ya. Karena kalau lihat dari mudaratnya mungkin lebih berat dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Karena kalau para penjudi-penjudi itu kan, yang setahu saya sih mungkin dia bisa berhutang dan seterusnya ya. Itu yang mungkin yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dibanding pada manfaatnya gitu. Dan mungkin pajak kan nggak mesti harus dari judi juga kan. Pajak bisa ditarik dari hal-hal yang lain yang bisa lebih legal sifatnya gitu. Tapi mungkin dilokalisir kali ya. Dilokalisir di suatu pulau terpencil seperti mungkin kalau contohnya di Makau gitu ya, dia dilokalisir di suatu area. Karena kalau mau diberantas kayaknya juga nggak mungkin ya. Makan selalu ada underground judi yang timbul di mana-mana gitu. Mungkin dari segi pendapatan pajak mungkin akan besar dari pemerintah. Cuman apakah dengan begitu pertama masyarakat akan senang dengan adanya judi online tersebut? Ya, dengan sejahtera, karena saya lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan juga kalau dari pembangunan sendiri ya, dari segi Islam itu kan haram ya. Kalau kita melakukan pembangunan dari uang haram, saya pikir tidak akan dapat berkahnya. Ini tergantung probabilitasnya. Coba saya tanya ke Mas Roy, dari catatan Mas Roy, ini berkaitan mengenai probabilitas Mas Roy untuk bandar dan juga pemainnya kalau di judi online ini Mas Roy, pengamatan Anda. Jadi gini, kalau kita berbicara probabilitas, ini yang standar ya. Intinya mesin itu nggak diapa-apain, nggak dicurang-curangin. Itu probabilitas itu Paretonya itu 90-10. Yaitu 90 bandar menang, 90% bandar yang menang, 10% player yang menang. Oh. Itu kondisi nggak dicurang-curangin ya. Artinya kan Anda kayak main judi dadu, judi apa? Itu probabilitasnya kayak gitu. Jadi perbandingannya. Apalagi kalau dicurangin, ya itu lebih banyak lagi. Cuma kan begini, kenapa ada 5-10% yang kalah? Kenapa kok nggak 100% kalah? Karena yang menang ini adalah biaya promosi, testimoni yang membuat mereka untuk datang lagi gitu loh. Coba kalau di rumah judi nggak ada yang menang, kalah semua, maka judi itu akan nggak laku. Ya. Jadi ada sebenarnya pengaturan tersendiri. Apa dimungkinkan begitu Mas Ahmad? Sangat dimungkinkan karena kan tidak ada yang meratifikasi, tidak ada standarnya. Makanya kalau misalkan orang itu main judi online, maka sebenarnya dia sedang mempersilahkan dirinya diperas begitu loh. Karena kan ini nggak ada ISO-nya, beda sama OJK misalkan. OJK ada izinnya dicek gitu. 90-80 kata Mas Roy Pareto. Kan siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Kan bisa aja dia pura-pura ngasih orang supaya dia kasih testimoni bayar, tapi sebenarnya nggak ada yang menang. Nah menurut saya disinilah berbahayanya, dan ini harus ada keberpihakan dari Kominfo secara serius. Saya suatu saat pernah protes ke Kominfo dalam PSE itu. Loh kenapa ada judi online masuk diizinkan oleh PSE, sementara PayPal dan sebagainya saat itu kita protes itu tidak boleh. Kominfo mengatakan ini hanya permainan. Loh kami masyarakat tuh mengadu ini judi. Nah sekali lagi ini tidak ada standarisasinya, baik itu dari pemerintah ataupun dari lembaga ratifikasi. Iya Pak Kiai, satu sisi ini game loh, ini permainan. Ya judi itu permainan Pak. Oke, bagaimana kemudian kita membedakan Pak Kiai? Jadi kalau Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Rawaiyul Bayan itu ketika menafsir tadi innamal khamru wal maisir itu, ketika maisir disebutkan apa? Kullu la'bin yakunu fihi ribhun li fariqin wa khasaratun li akhar fahuwa maisir al-muharram. Jadi setiap permainan yang itu menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain itu adalah perjudian.